Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai pengertian pemerintahan, tugas pokok pemerintahan, dan juga fungsi pemerintahan. Tugas ini dibuat untuk memenuhi salah satu mata kuliah sistem pemerintahan daerah yang dosen pengampunya adalah Bapak Teddy Mariadi Nurwan, SOS MSI. Pengertian pemerintahan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Aim Abdul Karim, pemerintahan adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyat dan kepentingan negara. Yang kedua, menurut Monty Rahayu, pemerintahan merupakan suatu seni adalah hal yang wajar, yaitu kemampuan menggerakkan organisasi-organisasi, administrator, dan kekuasaan kepemimpinan, serta kemampuan menciptakan atau kemampuan mendalangi bawahan serta mengatur lakon pemerintah sebagai penguasa. Yang ketiga, C.J. Kristiadi, pemerintahan merupakan kegiatan memerintah yang dilakukan oleh pemerintah yang melakukan kekuasaan memerintah atas nama negara terhadap orang yang memerintah atau bisa disebut masyarakat. Yang keempat, Ermaya Syuradinat, pemerintahan merupakan lembaga atau badan-badan publik yang mempunyai fungsi dan tujuan negara, sedangkan pemerintahan adalah lembaga atau badan-badan publik dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan negara. Dan yang kelima, Xavier Inu Kencana, pemerintahan merupakan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana cara melakukan pengurusan dalam eksekutif. Dan yang terakhir, keenam, menurut JST Simorangkir, pemerintahan merupakan sebuah alat negara yang menjalankan tugas fungsi dari pemerintahan. Baik, saya akan melanjutkan pengertian pemerintahan menurut pendapat para ahli. Selanjutnya yang ketujuh adalah pendapat dari W.S. Scher, yaitu pemerintahan merupakan sebuah organisasi negara yang menjalankan kekuasaannya terhadap rakyat di negara tersebut. Selanjutnya yang kedelapan, pendapat dari Dr. E. Utrecht SH, yaitu berpendapat tentang istilah pemerintahan yang meliputi 3 pengertian. Yang pertama adalah pemerintahan adalah kumpulan semua badan kenegaraan yang berkuasa memerintah dalam arti kata yang luas, yaitu termasuk semua badan kenegaraan yang berkewajiban menyelenggarakan kesejahteraan umum, yaitu badan-badan kenegaraan yang bertugas membuat peraturan atau legislatif, yaitu badan-badan kenegaraan yang bertugas menyelenggarakan dan mempertahankan peraturan yang dibuat oleh badan-badan yang disebut pertama atau eksekutif. Badan-badan kenegaraan yang bertugas mengadili yaitu yudikatif. Selanjutnya, pemerintah merupakan kumpulan badan-badan kenegaraan tertinggi atau satu badan kenegaraan tertinggi yang berhak memerintah di wilayah atau negara seperti raja, presiden, atau perdana menteri. Dan yang ketiga adalah pemerintah dalam arti presiden bersama-sama bekerja dengan kabinet. Dan yang kesembilan yaitu pendapat menurut Muhadam Labodo, yaitu pemerintahan merupakan kebutuhan yang diadakan untuk kemudian dihindari pada titik tertentu. Dan yang terakhir ada pendapat dari Hanif
Nurcholish, yaitu dia berpendapat bahwa pemerintahan merupakan semua urusan untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iis Siti Nurfadilah. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian pemerintahan secara umum. Pemerintahan berasal dari bahasa Inggris, yaitu government, dan dari bahasa Perancis, yaitu government, yang mana keduanya berasal dari bahasa Latin, yaitu gubernasulum, yang artinya kemudi. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi penguasa atau pemerintahan. Pemerintahan dapat diartikan juga sebagai sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan-kewenangan, melaksanakan kegiatan dan koordinasi pemerintahan, serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga yang mana mereka ditempatkan. Pemerintahan juga dapat diartikan sebagai organisasi atau wadah orang yang mempunyai kekuasaan dan kelembagaan untuk mengurus masalah kenegaraan dan kesejahteraan rakyatnya. Pemerintahan juga dapat diartikan dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas yaitu segala kegiatan badan-badan publik yang meliputi kegiatan eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Sedangkan dalam arti sempit, pemerintahan adalah segala kegiatan badan-badan publik yang hanya meliputi kegiatan eksekutif saja. Selain itu, pemerintahan diartikan sebagai dalam arti luas diartikan sebagai segala kegiatan atau segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negaranya sendiri. Jadi tidak hanya menjalankan tugas-tugas eksekutif saja, melainkan tugas-tugas lainnya, termasuk tugas legislatif dan tugas yudikatif. Di Indonesia ada 3 lembaga. Yang pertama ada lembaga legislatif, kedua ada lembaga yudikatif, dan yang ketiga ada lembaga eksekutif. Yang pertama lembaga legislatif. Lembaga legislatif adalah lembaga atau dewan yang mempunyai tugas untuk membuat atau merumuskan undang-undang dasar yang ada di sebuah negara. Selain itu, lembaga legislatif juga diartikan sebagai lembaga legislator yang di dalamnya dijalankan oleh DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, DPD, Dewan Perwakilan Daerah, dan MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang kedua ada lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif adalah lembaga negara yang bertugas utamanya untuk pengawas, pengawal, dan pemantau jalannya undang-undang dasar, dan sebagai pemantau jalannya hukum yang ada di sebuah negara. Di Indonesia, fungsi lembaga legislatif juga dijalankan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawas atau pemantau jalannya undang-undang dasar dan hukum yang ada di Indonesia. Yang ketiga ada lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif adalah presiden dan wakil presiden beserta menteri-menteri yang lainnya yang turut membantu dalam menjalankan tugasnya. Presiden juga merupakan lembaga negara yang memiliki kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan yang menjalankan roda pemerintahan. Di negara Indonesia, presiden juga memiliki kedudukan sebagai kepala pemerintah dan kepala negara. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Debbie Oktaviana dari kelas 3D. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas pokok pemerintahan. Tugas pokok pemerintahan terdiri dari beberapa poin. Yang pertama, menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan terjadinya serangan dari luar dan mencegah agar tidak ada terjadinya pemberontakan. Yang kedua, memelihara ketertiban dan mencegah terjadinya keributan antar warga masyarakat dan menjamin agar perubahan apapun yang terjadi dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai. Yang ketiga, menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatar belakangi keberadaan mereka. Yang keempat, melakukan pekerjaan umum dan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non-pemerintah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristi Wulandayani dari kelompok 1. Saya di sini akan melanjutkan materi mengenai tugas pokok pemerintahan. Yang kelima ada melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial seperti membantu orang-orang miskin, orang cacat, jompo, dan anak terlantar, serta menyalurkan para gelandangan ke sektor kegiatan produktif ataupun yang semacamnya. Lalu yang keenam, ada menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas seperti mengendalikan laju inflasi, mendorong penciptaan lapangan kerja baru, serta memajukan perdagangan domestik antar bangsa. Lalu kebijakan lain yang secara langsung menjamin peningkatan ketahanan ekonomi negara dan masyarakat. Lalu yang terakhir ada menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup seperti air, tanah, dan hutan. Pemerintah juga berkewajiban mendorong kegiatan penelitian dan pengembangan antara eksploitasi dan reservasi. Terima kasih. Tugas umum pemerintahan ada 6, yaitu yang pertama adanya kerjasama antar daerah, yang kedua kerjasama antar daerah dengan pihak ketiga, yang ketiga koordinasi dengan instansi vertikal di daerah, yang keempat ada pencegahan dan penanggulangan bencana, yang kelima ada pengelolaan kawasan khusus, dan yang keenam ada penyelenggaraan ketentuan dan ketertiban umum. Yang pertama ada kerjasama antar daerah. Beberapa alasan penting perlunya kerjasama antar daerah, yaitu yang pertama, suatu daerah tidak dapat menyelenggarakan masalahnya sendiri. Adanya pengakuan kekurangan dan kelebihan daerah, perlunya memajukan dan mengembangkan potensi yang dimiliki daerah, efisiensi, globalisasi, dan otonomi daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada pasal 363 menjelaskan bahwa kerjasama antar daerah didasarkan atas pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Kerjasama sukarela dilaksanakan oleh daerah yang berbatas atau tidak berbatas dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, namun dipandang lebih efisiensi dan efektivitas dan efisien. Lalu yang kedua ada kerjasama daerah dengan pihak ketiga. Yang pertama ada kerjasama dalam menyediakan pelayanan publik, yang kedua kerjasama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pada pihak ketiga daerah, terus kerjasama investasi. Lalu ada koordinasi dengan instansi vertikal di daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 91 ayat 4 ditetapkan bahwa gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mempunyai tugas dan wewenang, yaitu yang pertama ada menyelaraskan perencanaan pembangunan antar daerah atau kabupaten atau kota dan antar daerah provinsi. Yang kedua, mengkoordinasikan kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota dan antar daerah kabupaten atau kota yang ada di wilayahnya. Yang ketiga, memberikan koordinasi kepada pemerintah pusat atas usulan DAK pada kabupaten atau kota di wilayah. Lalu ada pencegahan dan penanggulangan bencana. Provinsi Jawa Barat memiliki wilayah geografi yang terdiri dari daerah pantai dan pegunungan. Jawa Barat dikategorikan sebagai daerah rawan bencana, meliputi gempa bumi, tsunami, dan tanah longsor. Penetapan situasi daerah bencana dapat dilakukan meliputi A. Penetapan status keadaan darurat bencana dilakukan pemerintah atas rekomendasi dari BNPB. Lalu penetapan status keadaan darurat
dilakukan pemerintah daerah atas rekomendasi dari BNPB. Lalu ada pengelolaan kawasan khusus. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pada ketentuan umum pasal 1 nomor 42 menerapkan bahwa kawasan khusus adalah sebagai wilayah dalam daerah provinsi dan atau daerah kabupaten atau kota yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk menyelenggarakan fungsi pemerintah yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional yang diatur dalam ketentuan pemerintahan perundang-undangan. Pemerintah pusat dapat menetapkan kawasan khusus meliputi yang pertama, kawasan perdagangan bebas, kawasan hutan lindung, kawasan hutan konservasi, kawasan taman laut, dan kawasan buru. Lalu ada penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Gangguan yang terjadi yaitu kondisi ketentraman dan ketertiban umum masyarakat Jawa Barat selama tahun 2015 pada umumnya aman. Pada umumnya, masyarakat dapat menyikapi permasalahan yang ada dengan arif dan bijaksana, termasuk dalam menyikapi adanya keragaman suku, agama, ras, dan antar golongan yang relatif cukup beragam. Di beberapa kota atau kabupaten di Jawa Barat, yang pertama ada penolakan keberadaan dan kegiatan jamaah, yang kedua ada permasalahan atau penolakan pendirian rumah ibadah, yang ketiga ada keberadaan dan kegiatan imigran gelap. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Mudah-mudahan materi tersebut bisa bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.